Part 21. Gagal lagi. Malam ini seperti biasa, kami melakukan rutinitas makan bersama. Terus terang, aku tidak menikmati menu yang ada di meja. Bukan karena tidak menggugah selera, tetapi karena masih ingat pertemuan dengan Clara tadi. Aku masih saja memikirkan sikap yang Mas Raka tunjukkan terhadap wanita itu. Aku pikir, setelah mengetahui orang yang mengirimiku pesan selama ini, hati akan lebih tenang dan puas. Namun kenyataannya saat ini, aku justru makin memikirkan di luar dugaan. Bagaimana bisa aku menganggap Mas Raka pernah memiliki ikatan dengan Clara? Aku harus menepiskan pemikiran itu, karena selama ini, aku merasa kalau Mas Raka adalah suami terbaik yang mampu membawaku keluar dari penderitaan. Di samping itu, ia juga selalu menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya. Jadi, tidak mungkin dirinya memiliki hubungan dengan Clara. Mas Raka juga berani mengaku di depan Clara kalau ia tidak memiliki perasaan lebih kepada wanita itu. Aku tidak seharusnya berpikiran buruk terhadap Mas Raka. Mungkin saja ia tidak ingin melakukan kekerasan dalam menyikapi perbuatan Clara. Ia seorang pemimpin. Pasti dirinya lebih tahu harus bersikap seperti apa dalam menghadapi Clara. Bisa saja ia telah lama mengenal wanita itu, hingga tahu bagaimana cara menghadapinya. Aku harus membuang jauh-jauh pikiran tidak baik terhadap Mas Raka. Lebih baik aku fokus mempersiapkan diri untuk menjalankan kewajiban sebagai istri. "Kamu kenapa sayang?" tanya Mas Raka. Setelah selesai menikmati makan malam, kami memilih duduk di teras depan rumah. "Nggak apa-apa Mas, saya perhatikan sejak kita bertemu Clara, kamu banyak diam." Ternyata ia menyadari sikapku. Mungkin karena saya masih kaget mengetahui dirinya yang sekarang sangat berbeda dengan yang dulu. "Apa kamu masih berpikir kalau dia akan tetap mengusik hubungan kita?" Mas Raka selalu saja mampu menebak apa yang kupikirkan. "Apa Mas pernah punya hubungan dengannya?" Aku pun menanyakan apa yang mengganjal di hatiku. "Gak pernah sayang. Kenapa kamu berpikiran seperti itu?" Mas Raka menggenggam jemariku. "Hanya ingin tahu aja Mas. Maaf jika pertanyaan saya membuat Mas tidak nyaman. Aku tidak ingin menunjukkan rasa curiga terhadap dirinya yang sempat menghampiriku. Terus terang, saya belum pernah merasakan yang namanya pacaran. Mungkin hanya sekadar mengagumi seseorang. Saya pernah, tapi rasa cinta yang saya miliki hanya untuk kamu sayang. Kamu boleh tanya ke Alexa dan Anissa, atau Mama juga." Harusnya aku tidak menaruh curiga terhadap Mas Raka, karena sangat jelas kala itu Anissa menceritakan bagaimana sikap kakaknya itu kepada wanita. Adik iparku itu berkata kalau Mas Raka belum pernah memiliki hubungan dengan perempuan manapun sebelum bertemu denganku. "Maafin saya Mas, mungkin karena rasa takut kehilangan membuat saya berpikiran yang tidak-tidak. Saya sempat merasa kalau Mas pernah memiliki hubungan dengan Clara. Aku tidak dapat menyembunyikan apa yang kupikirkan tentang Mas Raka." "Romantis banget sih. Terima kasih sayang." Ia pun mencium jemariku. "Kita ke kamar yuk. Sebentar lagi juga azan Isyah." Aku dan Mas Raka akhirnya memilih memasuki kamar, lalu duduk di tempat tidur. Entah kenapa ia senyum-senyum sendiri. Apa mungkin aku salah menyampaikan sesuatu tadi saat di teras depan rumah? Ia tiba-tiba mengecup bibirku. "Mas, kita belum sholat." Aku mengingatkannya setelah kami melepas ciuman. "Kan cuman cium sayang." Ia pun meraih tubuhku, lalu mendekapnya. Aku merasa sangat nyaman saat berada dalam pelukannya. Aku sering berpikir, ternyata secepat ini diriku mencintai Mas Raka setelah berpisah dengan Mas Arga. Apa mungkin karena ia yang telah menyembuhkan luka dan sakit hatiku? "Saya boleh meminta hak saya malam ini sayang, setelah kita sholat Isyah?" Mas Raka berbisik di telingaku. Terus terang, aku sangat deg-degan. Aku pun mengumpulkan keyakinan kalau aku akan melakukan kewajiban sebagai istri
yang telah tertunda hampir 2 minggu lamanya. Iya Mas, jawaban itu akhirnya keluar dari bibirku. Mas Raka pun melepaskan pelukan, lalu menerapkan ciuman di dahiku. Aku berharap semoga malam ini menjadi malam terindah kami. Aku ingin menjadi istri seutuhnya untuk Mas Raka. Aku tidak ingin menunda-nunda untuk memberikan yang terbaik untuknya. Waktu menunjukkan pukul 11:10 WIB malam. Ternyata hampir 4 jam lamanya aku dan Mas Raka berbincang setelah menunaikan salat Isya tadi. Mas Raka menghentikan obrolan. Ia kini mengusap pipiku. Aku sudah pasrah dengan apa yang akan ia lakukan malam ini. Tanpa meminta terlebih dahulu, Mas Raka mendaratkan ciuman di bibirku. Awalnya aku sedikit terkejut, tetapi pada akhirnya aku juga membalas aksinya. Kami pun melakukannya hingga beberapa menit. Akan tetapi, saat tangan Mas Raka turun dari wajah ke dadaku, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Kami pun spontan menghentikan apa yang telah kami lakukan sejak tadi. Aku tidak mengerti kenapa kami selalu gagal melakukan kewajiban sebagai suami istri. Ketika gangguan tidak ada, saat itu aku yang merasa belum siap karena memikirkan ancaman Clara. Saat aku sudah yakin akan menyerahkan segalanya kepada Mas Raka, kami justru dikagetkan suara papa mertua dari balik pintu kamar. Kah, sebentar lagi permainan bolanya mulai. Kemarin kita udah janji nonton bersama. Ternyata papa mertua ingin mengajak Mas Raka menonton acara favorit mereka. Raka ngantuk, Pak. Mas Raka memberikan jawaban dari dalam kamar. Tumben kamu ngantuk. Biasanya nggak pernah ketinggalan nonton tim idola main. Laki-laki parubaya itu masih memberikan balasan. Besok Raka tinggal lihat skornya aja, Pak. Mas Raka sepertinya tetap menolak untuk menonton bersama dengan papanya. Gak seru dong kalau papa nonton sendiri. Ayolah nonton bareng. Papa tunggu di bawah ya. Papa mertua tetap bersikeras ingin nonton bersama anaknya. Aku tersenyum kepada Mas Raka. Ia menunjukkan wajah kesal. Aku sangat mengerti bagaimana perasaannya saat ini. Ia pun mengecup keningku, lalu beranjak menuju kamar mandi. Aku ingin tertawa setelah ia keluar dari ruangan itu. Beberapa menit lamanya, ia di dalam sana, mungkin sedang menenangkan diri. Jangan tidur dulu ya sayang. Tunggu saya kembali. Saya harus nemenin papa nonton. Ia mengusap rambutku. Kalau saya udah ngantuk, gimana dong mas? Aku ingin melihat reaksinya. Kamu gak kasihan lihat suamimu? Ia menunjukkan wajah memelas. Kasihan dong. Iya deh, saya tunggu. Aku tersenyum kepadanya. Terima kasih sayang. Saya turun ya. Ia pun melangkah meninggalkan kamar. Setelah ia berlalu, aku meraih ponsel dari nakas dan memilih duduk di sofa karena tidak ingin ketiduran saat berbaring di tempat tidur. Aku kasihan melihat dirinya jika harus menunda lagi tugas kami malam ini. Lebih baik aku menggulir sosial media berwarna biru itu untuk melihat kegiatan teman-teman. Ternyata ada akun meminta pertemanan sejak 2 jam yang lalu. Aku pun segera membukanya. Sungguh, aku sangat terkejut karena pemilik akun itu adalah Bimo. Selama ini, aku tidak pernah mencari tahu media sosialnya karena menghargai perasaan Mas Arga. Mantan kekasihku itu sangat tahu kalau Bimo memiliki perasaan lebih terhadapku, bahkan beberapa kali menyatakan cintanya. Terus terang, aku pernah mengagumi Bimo, tetapi hanya sekedar kagum, tidak lebih. Itu juga sebelum aku bertemu dengan Mas Arga. Ketika Bimo mengungkapkan perasaannya kepadaku, aku pernah mencoba untuk membuka hati, tetapi tidak berhasil. Sampai akhirnya, Mas Arga hadir dalam hidupku. Ia orang pertama yang mampu membuatku jatuh cinta. Ia cinta pertamaku. Tiba-tiba suara telepon masuk membuyarkan lamunanku. Aku melihat layar. Terdapat nomor yang belum tersimpan di daftar kontak. Siapa yang menelpon selarut ini? Apa ia tidak melihat jam atau tidak tahu waktu? Ini sudah hampir jam 12 malam.
Lebih baik aku mengabaikan telepon tersebut. Jika memang sangat penting, ia pasti akan mengirimkan pesan. Nada dering telepon pun kini berganti menjadi getaran pesan masuk. Aku segera mengusap layar. Ternyata nomor yang sama dengan penelpon tadi. Kamu apa kabar? Masih ingat aku enggak? Aku segera membuka foto profil yang mengirim pesan. Ia adalah Bimo, lelaki yang baru masuk dalam daftar teman di aplikasi biru milikku. Kenapa ia menghubungiku? Apakah dirinya tidak tahu kalau aku telah menikah? Aku tidak ingin membalas pesannya, tetapi memilih menyimpan ponsel kembali ke nakas. Ternyata aku tidak sanggup tidur terlalu larut. Aku telah merasakan kantuk luar biasa. Mungkin malam ini aku tidak mampu memenuhi keinginan Mas Raka. Lebih baik aku menuju alam mimpi. Maafin aku Mas Raka, karena kita kembali menunda tugas suami istri malam ini. Sayang, kamu udah tidur ya? Aku samar-samar mendengar suara Mas Raka. Namun, rasa kantuk ini membuatku tidak kuasa untuk bangun. Apakah ia akan kecewa kepadaku? Apakah Raka akan mendapatkan haknya sebagai suami?